Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni, channel belajar. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe dan like, serta jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi bahasa Cirebon ya. Kita belajar hari ini tema 1 urip rukun. Pertemuan kedua oleh ibu sendiri, Yuni Sulistiawati SPD. Adapun materi pembelajaran hari ini ya, diantaranya 1. Bahasa padinan lan bebasan, bab angka. 2. Basa padinan lan bebasan, bab kegiatan sedina-dina. 3. Cerita gambar. Yang pertama, basa padinan lan bebasan. Perlu anak-anak ketahui ya, basa padinan atau ngoko yaiku basa kang biasa dienggo karo batur seumur. Ya, ini adalah bahasa yang biasa dipakai dengan teman yang seusia ya. Bahasanya kurang sopan atau kasar. Mungkin didengarnya bahasa padinan ini ya kurang sopan ya, terkesannya kasar. Kemudian anak-anak, bahasa bebasan atau krama atau kromo ya, yaiku bahasa kang biasa dienggo karo wong kang luwih tua atau wong tua. Jadi bahasa bebasan ya atau kromo itu biasa dipakai ya oleh orang yang lebih tua. Kita bercakap-cakap dengan orang yang lebih tua maka menggunakan bahasa bebasan seperti itu. Dan bahasa sopan utawa halus. Bahasanya itu sangat halus didengarnya. Ya, jadi itulah perbedaan antara bahasa padinan lan bebasan ya. Sehingga anak-anak tahu untuk pembelajaran bahasa Cirebon mungkin lebih banyak menggunakan bahasa padinannya ya daripada bebasannya ya, karena anak-anak mungkin jarang menggunakan bahasa bebasannya tersebut. Tetapi tetap kita pelajari ya anak-anak, baik bahasa padinan maupun bahasa bebasan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasa padinan lan bebasan bab angka. Kita lihat 1 ya, di situ siji ya. 1 itu siji, atau bahasa bebasannya setunggil atau setunggal. Contoh kalimatnya, adine siji, adiknya 1, sama saja dengan adine setunggil ya. Adiknya 1 sama artinya ya. Nomor 2 ya. Nomor 2 itu bahasa padinannya loro. Nah, bahasa bebasannya kalih. Contohnya di sini, sepatune loro. Sepatunya 2. Tahu ya, bahasa bebasannya sepatune kalih. Sama artinya sepatunya 2. 3 ya, bahasa padinannya adalah telu. Sama dengan 3. Contoh kalimatnya, mejane telu. Atau ya dalam bahasa bebasannya mejane 3 ya, jadi mejanya ada 3 seperti itu. Selanjutnya angka 4 ya, dalam bahasa padinan disebut dengan papat, sementara bahasa bebasannya adalah sekawan. Contoh kalimatnya, korsine papat, kursinya 4, korsine sekawan, sama artinya ya, kursinya 4. Kemudian angka 5 ya, dalam bahasa padinannya 5. Sementara bahasa bebasannya gangsal. Ya, contohnya pulpene 5. Pulpennya ada 5. Pulpene gangsal. Sama, pulpennya ada 5. Kemudian angka 6 ya,
basa padinane 6. Dan basa bebasannya sama ya, 6. Bukune 6. Bukune 6. Sama aja, artinya bukunya ada 6. Seperti itu ya Nana. Untuk yang basa padinan Ibu berikan tulisan dengan warna merah, dan basa bebasan Ibu tuliskan dengan warna biru ya dalam layar handphone anak-anak sekalian. Selanjutnya angka 7. Basa padinane pitu, bebasannya sama, pitu juga. Klambie pitu. Bajunya 7. Klambie pitu, sama ya. Bajunya 7. Selanjutnya yang angka 8, wolu, sama dengan wolu. Jadi bahasa bebasan dan padinannya sama ya, wolu. Contohnya, bature wolu. Itu yang padinan, bebasannya pun sama, bature wolu. Temannya ada 8. Kemudian angka 9, sanga. Ya, itu padinannya sanga, sama dengan bebasannya sanga, sama saja ya. Topie sanga, sama ya. Topinya ada 9. Selanjutnya angka 10, bahasa padinane 10. Tetapi bahasa bebasannya sedasa. Contoh, ayame 10. Ayame sedasa. Ayamnya ada 10 artinya ya. Kemudian angka 11, 11. Sama dengan 11. Ya, baik bahasa padinan maupun bebasannya sama ya. Jadi contoh kalimatnya pun sama. Pensile 11, pensile 11. Artinya pensilnya ada 11 ya Nana ya. Selanjutnya 12. 12 bahasa padinannya adalah rolas. Bahasa bebasannya kalihlas. Contoh, kerudunge rolas. Kerudunge kalihlas. Nah, ini artinya kerudungnya ada 12 ya, seperti itu ya. Ini untuk bahasa padinan lan bebasan angka. Kita lanjutkan anak-anak. Untuk bahasa padinan lan bebasan kang biasa dienggo sedina-dina ya, kegiatan sedina-dina. Yang pertama, mangan. Mangan itu bahasa padinannya ya, bebasannya dahar. Arti dalam bahasa Indonesianya adalah makan. Contohnya, Andi mangan, Andi dahar. Maka artinya sama dalam bahasa Indonesia, Andi sedang makan ya. Kemudian yang kedua ada adus. Adus itu bahasa padinannya dan bebasannya siram. Artinya dalam bahasa Indonesia mandi. Ya, contoh, Toto adus, Toto siram. Artinya Toto sedang mandi. Kemudian yang ketiga, turu. Bahasa padinannya dan bahasa bebasannya sare atau tilem. Untuk bahasa Indonesianya adalah tidur ya. Contoh di sini Hasan turu, Hasan sare. Artinya Hasan sedang tidur atau istirahat ya. Selanjutnya kegiatan sedina-dina. Nomor 4, dodok. Itu bahasa padinannya, kemudian bahasa bebasannya linggih. Nah, ini artinya dalam bahasa Indonesia duduk. Contoh kalimat, murid dodok, murid linggih. Artinya murid sedang duduk. Selanjutnya yang kelima, nginum. Nginum bahasa padinannya, bahasa bebasannya ngombe. Atau dalam bahasa Indonesia minum. Contoh di sini Siti nginum, Siti ngombe. Artinya Siti sedang minum. Contoh lainnya ya untuk bahasa yang biasa kita pakai sehari-hari ya dalam bahasa Cirebon ya, gunakan bahasa padinan dan bebasan. Yang keenam, kita. Kemudian bahasa bebasannya kula.
Ini dalam bahasa Indonesia adalah saya. Nah, kita lihat contohnya ya. Sekarang semuanya Ibu beri warna merah dan warna biru. Karena dua-duanya memang berbeda ya. Kita teka. Teka itu datang. Saya datang artinya. Kita teka. Nah, di bawahnya ada yang warna biru. Kula dugi. Artinya sama sayang. Saya datang. Hanya kata kitanya kan sudah berubah tuh menggunakan kula ya. Karena bahasa bebasan. Dan kata tekaknya diganti juga menggunakan bahasa bebasan, yaitu dugi ya. Sehingga kita teka atau kula dugi sama artinya dengan saya datang. Yang ketujuh anak-anak, sira. Sira itu bahasa padinan dan bahasa bebasannya sampean. Artinya dalam bahasa Indonesia kamu ya. Artinya kamu. Contohnya, sira mangkat. Sampean kesah. Dua-duanya berbeda ya. Menggunakan bahasa padinan semua dan menggunakan bahasa bebasan. Sira mangkat. Kamu berangkat. Itu menggunakan bahasa padinan semua. Nah, sekarang diganti menjadi bahasa bebasan. Siranya sudah ada tadi sampean ya. Mangkatnya pun kesah. Sampean kesah. Bukan resah ya, tapi kesah. Nah, ini artinya kamu berangkat. Seperti itu. Kemudian nomor 8, Melayu. Sama saja dengan melajeng bahasa bebasannya. Di sini artinya adalah lari. Wati Melayu. Wati melajeng. Artinya dalam bahasa Indonesia, Wati sedang lari. Kesembilan, melaku. Itu bahasa padinannya. Dan bahasa bebasannya adalah melampah. Ya, artinya di situ dalam bahasa Indonesia, jalan. Contoh, Siti melaku. Siti melampah. Artinya adalah Siti sedang jalan. Ya, itulah tadi ya. Penggunaan bahasa padinan dan bebasan ya, contoh-contohnya. Sekarang kita lihat cerita gambar ya. Di mana yang pertama di sini ada gambar. Bisa kita lihat? Nah, ini ya, Ibu perbesar. Yang pertama ada gambar Ani lagi nyapu. Bisa dilihat ya gambarnya ya. Ani sedang menyapu di situ. Oke, selanjutnya Nana, kita lihat gambar yang kedua. Nah, di sini ya. Harun lagi sholat. Bisa anak-anak lihat kegiatannya ya. Harun lagi sholat. Selanjutnya di sini ada Iwan lan Ani dolanan karo kucing. Ya, di situ. Iwan lan Ani dolanan karo kucing ya. Jadi, gambar yang ada bisa kita buat kalimat ya. Di sini dikatakan dengan cerita gambar. Di mana gambarnya memiliki sebuah cerita. Kita lanjutkan di sini. Nah, di sini ada gambar Rina gambar bunga. Nah, di situ bisa dilihat Rina sedang menggambar bunga. Selanjutnya, Risa nyiram tanduran. Risa sedang menyiram tanaman. Dan yang terakhir di sini Ahmad lan kancane numpak sepeda. Ahmad dan teman-temannya naik sepeda ya anak-anak ya. Seperti itu. Nah, anak-anak itulah tadi ya pertemuan kedua dari tema 1 urip rukun ya. Tugasnya hari ini adalah yang pertama, tulisaken 3 tembung padinan lan bebasan. Ya, ini maksudnya tuliskan 3 kata padinan dan bebasan. Katanya saja ya. Bisa kalian lihat dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Padinannya apa, bebasannya apa, seperti itu. Baik bab angka maupun bab kegiatan sehari-hari. Silahkan bebas anak-anak memilihnya dan menuliskannya, hanya 3. Yang kedua, gawe ukara saking tembung Melayu.
Anak-anak silahkan buatkan kalimat dari kata Melayu. Tadi sudah Ibu jelaskan artinya ya. Dan yang ketiga di sini gawe ukara saking gambar niki. Nah, anak-anak lihat di sini ada sebuah gambar ya, di mana gambar tersebut memiliki cerita ya, cerita gambar. Silahkan anak-anak buatkan kalimatnya dari gambar yang ada pada layar handphone anak-anak. Demikian anak-anak ya untuk pembelajaran tema 1 pertemuan kedua. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Study hard and be yourself. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.